Halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama kakak di Game Privat. Ya, kita akan melanjutkan ya untuk pembahasan asesmen harian untuk bab pertama transformasi fungsi kelas 12 ya, matematika kurikulum merdeka. Oke, langsung saja soal nomor 16. Diketahui fungsi fx sama dengan x kuadrat min 9 dirotasikan sebesar 90 derajat dengan pusatnya adalah 0,0. Pertanyaannya fungsi hasil rotasinya. Ya, untuk X aksen, Y aksen, maka kita buat matriksnya dulu ya. Kosin min sin cos. Ya, dikali dengan XY titik awalnya, maka nanti 0, 1, min 1, 0 dikali dengan XY. Oke, baris dikali kolom ya. 0 kalikan X adalah 0 ditambah dengan min Y. 1 kalikan X adalah X ditambah dengan 0. Ya, inilah X aksen dan Y aksennya. Kita peroleh di sini min Y sama dengan X aksen. Maka nanti Y sama dengan min X aksen. Selanjutnya Y aksen X sama dengan Y aksen. Ya, nanti tinggal X dan Y nya kita substitusikan ke soal. Fx itu sama saja dengan Y ya, maka nanti Y saya ganti dengan min X aksen sama dengan X saya ganti dengan Y aksen kuadrat min 9. Atau jadi seperti ini, min X sama dengan Y kuadrat min 9. Atau X sama dengan min Y kuadrat plus 9. Kedua ruas saya kali negatif ya. Min Y kuadrat plus 9 jawabannya adalah poin C. Lanjut nomor 17. Diketahui garis G X ditambah 2Y min 4 sama dengan 0 didilatasikan sejajar dengan sumbu sumbu X ya, sejajar dengan sumbu X dengan faktor skalanya adalah 2. Tentukan hasil dilatasinya. Oke adik, jika kita punya Y sama dengan Fx, kita dilatasikan ya, dilatasikan ternyata sejajar ya dek, sejajar sumbu X, maka nanti Y aksen itu rumusnya adalah Fkx. Oke, maka nanti ini hasil dilatasinya itu adalah X-nya saya kali 2 ya, 2X ditambah 2Y dikurangi 4 sama dengan 0. Yang dikali dengan K-nya itu adalah X-nya saja. Maka ini 2X, ini tetap min 4 sama dengan 0. Udah ya, kayak gini ya dek. Atau boleh semuanya kita bagi dengan 2, itu adalah X ditambah Y dikurangi 2 sama dengan 0. X tambah Y kurangi 2 sama dengan 0. Jawabannya itu adalah poin D. Lanjut nomor 18. Diketahui Fx sama dengan 2X pangkat 3 didilatasikan sejajar sumbu X. Ya, ini sejajar sumbu X ya, dengan faktor skalanya adalah 2. Tentukan hasilnya. Sama seperti tadi ya, maka nanti Fx sama dengan 2. Nah, ini 2 nya masuk ke X, 2X pangkat 3. Ini K-nya kita kali dengan X-nya, Kx. Maka nanti 2, nanti jadinya 8X pangkat 3. 8 kalikan 2 itu adalah 16X pangkat 3. Oke, jawabannya itu adalah poin E. Ya, nomor 19. Diketahui fungsi Y sama dengan 4 pangkat X ditambah 6 didilatasikan sejajar sumbu Y. Ya, ini sejajar sumbu Y dengan faktor skalanya itu adalah setengah. Ya, maka hasilnya adalah oke. Jika saya punya Y sama dengan Fx, ya kita dilatasikan ya, ternyata sejajar sumbu Y, maka nanti Y aksen sama dengan K dikalikan dengan Fx. Oke, ini berarti K nya adalah setengah, maka nanti Y aksen sama dengan setengah
saya kali dengan fx-nya itu 4 pangkat x plus 6. Maka nanti y aksen sama dengan setengah dikalikan 4 pangkat x ditambah setengah dikali dengan 6. Oke, setengah itu kan sama aja 2 pangkat min 1 ya. 4 itu sama aja 2 pangkat 2x ditambah dengan 6 bagi 2 itu adalah 3. Maka y aksen sama dengan 2 pangkat 2x min 1 ditambah 3. Oke, harusnya ini ya dek. Ya, jawabannya saya nggak ketemu di sini, atau mungkin ini adalah 3 ya. Transformasi dilatasi yang memetakan fungsi y sama dengan 2x plus 1 ternyata menjadi y aksen sama dengan 6x aksen plus 3. Ya, makanya adalah dilatasi yang sejajar sumbu y. Karena fungsinya itu dikali ya, dengan faktor skalanya itu adalah 3. Nah, berarti kan y aksen sama dengan k dikali dengan fx. Kita akan coba ya, y aksen sama dengan k-nya itu 3, fx-nya itu adalah 2x plus 1. Maka nanti y aksen sama dengan 3 kalikan 2, 6x, 3 kalikan 1 adalah 3. Ya, ini ya, sama ya. Ya, maka nanti dilatasi sejajar sumbu y dengan faktor skalanya itu adalah 3. Lanjut ya ke soal nomor 21. Fungsi g sama dengan 2x min 3y ditambah 6 sama dengan 0. Digeser 3 satuan ke atas ya, maka 3 satuan ke atas tuh di sini dan 2 satuan ke kanan kayak gini. AB-nya tuh positif. Dihasilkan g aksennya berapa gitu ya. Oke, maka nanti y aksen sama dengan tinggal x min a, y min b gitu ya. Maka nanti 2x min 2 dikurangi dengan 3 y min 3 ditambah 6 sama dengan 0. Maka nanti sini 2x min 3 kalikan y itu adalah min 3y, 2 kalikan min 2 itu adalah min 4, min 3 kalikan min 3 itu adalah plus 9 ditambah 6 sama dengan 0. Oke ya, maka nanti 2x dikurangi 3y, 9 dikurangi 4 itu kan 5 ya, 5 tambah 6 itu adalah 11. Oke, jawaban yang tepat itu adalah poin B. Next ya, diketahui ada garis 2x min y ditambah dengan 12 sama dengan 0, ditranslasikan oleh T1 nya itu 0 min 3 dilanjutkan dengan T2 nya itu adalah 1 0. Tentukan hasilnya ya. Oke, nah ini kalau misalnya translasinya itu beruntun, ada boleh dijumlah, maka nanti 0 ditambah 1 itu adalah 0, min 3 tambah 0 itu adalah min 3 ya. Maka nanti M aksen sama dengan X min A, maka 2x min 1 dikurangi y nya min b ya, y min 3, maka jadi y plus 3 ditambah 12 sama dengan 0. Maka nanti 2x min y, 2 kalikan min 1 adalah min 2, min 1 kalikan 3 adalah min 3 ditambah 12 sama dengan 0. Oke, maka nanti 2x dikurangi y, min 2 tambah min 3 itu min 5, min 5 ditambah 12 itu adalah plus 7 sama dengan 0. Oke ya, jawabannya mana? 2x min y plus 7, jawabannya C. Lanjut ya, kita ke nomor 23. Fungsi y sama dengan ax plus b. Ternyata ditransformasikan dengan translasi AB, dilanjutkan dengan dilatasi horizontal. Oke, dilatasi horizontal dengan faktor skalanya itu adalah 1/4. Jika hasilnya adalah y aksen sama dengan 2x aksen, ini 2 kali ya, dikurangi 1. Tentukan nilai A dan B. Oh, di sini translasinya adalah 1 0 ya. Ini udah ada nih 1 0. Saya buat di sini 1 0.
maka nanti saya kerjakan ini dulu ya. Y min B, Y min 0, maka tetap Y. A, X min A, maka nanti X min 1 ditambah B. Selanjutnya dilatasi horizontal itu artinya sejajar dengan sumbu X. Maka nanti X nya saya kali dengan 1/4 ya. Maka nanti Y aksen 2 nya adalah A, X nya saya kali 1/4. 1/4 X min 1 ditambah B. Ini kalau dilatasi horizontal atau sejajar sumbu X, yang dikali K itu yang variabel X saja. Ya, maka nanti Y aksen sama dengan 4 dikalikan, ini A ya, A dikalikan 1/4 itu adalah A/4 X. A dikalikan min 1 itu adalah min A ditambah B. Nah, kita peroleh ya, Y aksen, 2X aksen, ini juga 2X aksen ya. Lalu saya buat di sini aja, 2X aksen sama dengan A/4 X aksen. Ini X aksen juga. Ya, makanya bisa coret-coret, maka nanti nilai A itu adalah 2 dikali 4, maka A-nya itu adalah 8. Selanjutnya, di sini min 1 sama dengan ini ya, min A plus B, min A plus B. Maka nanti min 1 sama dengan A-nya itu 8, maka min 8 plus B. Ya, maka nanti B-nya sama dengan min 8 pindah ruas jadi plus 8 ya. 8 kurangi 1 adalah 7. A-nya 8, B-nya 7, jawabannya E. Lanjut nomor 24. Diketahui ada fungsi fx sama dengan 3 pangkat x plus 2. Nah, ternyata direfleksikan terhadap sumbu x ya. Kita refleksikan terhadap sumbu x, lalu kita translasikan ya. Kita translasikan terhadap min 3, 0. Nah, hasil fungsi transformasinya. Oke, Dek. Saya akan coba di sini ya, ada titik x, y. Kalau refleksi saya pakainya titik ya. Lalu kita refleksikan terhadap sumbu x. Maka nanti A aksen adalah x, min y. X, min y. Lalu kita translasikan ya, tinggal dijumlah aja. Translasikan terhadap min 3, 0. Maka nanti bayangan titik akhirnya itu adalah x plus A, maka x min 3, min y plus 0, maka min y. Lah, inilah x aksen, inilah y aksen. Ya, kita peroleh di sini x min 3 sama dengan x aksen, maka x sama dengan x aksen plus 3. Selanjutnya, min y sama dengan y aksen, maka y sama dengan min y aksen. Nah, x dan y di sini kita substitusikan ke persamaan awal. Oke ya. Oh sorry, ini gx ya, bukan fx ya, Dek. Ini adalah gx. Nah, yuk kita masukkan ya. Gx itu sama saja dengan y. Karena menjadi min y, maka menjadi min gx. Sama dengan 3. X-nya saya ganti x plus 3. X plus 3 plus 2. Ya, maka nanti min gx sama dengan 3 pangkat x plus 5. Oke, atau nanti gx sama dengan min 3x pangkat x plus 5. Ya, ini ruas kanan saya kali negatif. Oke, jawabannya adalah min 3x plus 5. A ya. Diketahui fungsi y sama dengan x kuadrat ditambah 3x ditambah 7. Direfleksikan terhadap sumbu y. Dilanjutkan dengan dilatasi horizontal ya. Dilatasi horizontal dengan faktor skalanya itu adalah 2.
Kalau dilatasi horizontal itu artinya sejajar sumbu X ya. Kitanya hasil akhirnya. Oke ya. Saya buat di sini dulu ada A. Ingat kalau refleksi saya pakainya titik A, X, Y. Kita refleksikan terhadap sumbu Y. Maka nanti A aksen menjadi min X, Y. Inilah X aksen, inilah Y aksen. Ya, maka nanti min X sama dengan X aksen, Y sama dengan Y aksen, atau X sama dengan min X aksen. Gitu ya. Tinggal kita substitusikan ya nilai X dan Y-nya ke persamaan awal. Ya, maka nanti bayangan yang pertama di sini ya, yang pertama di sini itu adalah Y-nya saya ganti Y aksen, sedangkan X-nya saya ganti min X aksen. Min X aksen kuadrat ditambah 3 dikalikan min X aksen ditambah dengan 7. Ya, maka nanti Y sama dengan X kuadrat min 3X plus 7. Ini adalah hasil transformasi yang pertama. Nah, hasil transformasi yang kedua gimana, Dek? Hasil transformasi yang kedua ternyata didilatasikan sejajar sumbu X. Maka tinggal K-nya kita kalikan dengan si X di sini. Maka nanti Y akhirnya itu adalah 2X kuadrat min 3 2X plus 7. Ya, maka nanti 4X kuadrat min 6X plus 7. Oke, jawabannya mana? Jawabannya adalah poin C. Lanjut ya, nomor 26. Diketahui fungsi Y sama dengan X kuadrat ditambah dengan 2X ditambah 10. Dirotasikan ya. Kita rotasikan dengan pusatnya 0,0 dengan sudut 90 derajat terhadap, dilanjutkan dengan rotasi dengan pusatnya 0,0 juga ya, Dek ya. Dan sudutnya 180 derajat. Tentukan hasil komposisinya. Oke, jika pusatnya sama, maka sudutnya boleh kita jumlah, Dek. 90 tambah 180 itu adalah 270 derajat. Maka saya punya X aksen, Y aksen sama dengan, untuk rotasi maka nanti kosin min sin cos gitu ya. Di sini 270 derajat, ini juga 270 derajat, 270 derajat, 270 derajat. Oke, dikali dengan XY. Nah, cos 270 derajat itu adalah 0, sin 270 itu min 1, min 1 kalikan min itu adalah positif 1, cos 270 derajat itu adalah 0. Ya, maka nanti baris dikali dengan kolom. 0 kalikan X adalah 0, 1 kalikan Y itu adalah Y. Min 1 kalikan X ditambah 0 itu adalah min X. Inilah X aksen, inilah Y aksen. Ya, kita peroleh Y sama dengan X aksen dan min X sama dengan Y aksen, atau X sama dengan min Y aksen. Ya, kita peroleh ini. Lalu kita substitusikan X dan Y-nya, dimasukkan ke sini, Dek. Maka nanti menjadi Y-nya yang saya masukkan adalah X aksen sama dengan X-nya saya masukkan min Y aksen kuadrat ditambah 2 dikalikan min Y ditambah 10. Maka nanti X sama dengan Y kuadrat min 2Y plus 10. Oke, mana yang seperti ini? Y kuadrat min 2Y plus 10. Lanjut ya, nomor 27. Garis Y sama dengan 3X plus 5. Dirotasikan, pusatnya adalah 0,0 sejauh 180 derajat. Dilanjutkan oleh translasi 05. Maka persamaan hasilnya adalah, oke ya, Dek ya. Saya akan buat di sini X aksen, Y aksen, cos, sin, min sin,
cos. Sini ada XY. Oke, cos 180 itu adalah min 1, sin 180 adalah 0, di sini adalah 0, cos 180 itu adalah min 1. Kita kali dengan XY. Ya, maka nanti baris kalikan kolom, maka min X ya, min X ditambah 0, 0 ditambah dengan min Y. Oke ya, inilah X aksen, Y aksennya, maka kita peroleh min X sama dengan X aksen, lalu min Y sama dengan Y aksen. Nah, maka nanti X sama dengan min X aksen, Y sama dengan min Y aksen. X dan Y-nya kita substitusikan, ketemulah persamaan di tengah sini. Ya, saya anggap ini persamaan 1, ini persamaan 2. Maka persamaan bayangan yang pertama, Y-nya saya ganti min Y sama dengan 3, X-nya saya ganti min X ditambah 5. Oke, min Y sama dengan min 3X plus 5, atau Y sama dengan, dikalikan negatif semua ya, 3X min 5. Lalu ini kita dilanjutkan ya, kita lanjutkan ke sini aja ya dek, dengan translasi 05. Maka menjadi persamaan yang kedua, Y min B, X min A. Maka Y min 5 sama dengan 3, X min 0 tetap X ya, min 5. Coret-coret, ketemulah Y sama dengan 3X. Inilah persamaan terakhirnya. Oke ya, lanjut kita masuk ke soal nomor 28. Fungsi fx sama dengan 2 pangkat x mengalami dilatasi vertikal ya. Dilatasi vertikal itu artinya sejajar dengan sumbu Y dengan faktor skalanya adalah setengah. Oke, maka nanti f aksen x itu adalah, kalau dilatasi vertikal atau sejajar dengan sumbu Y, maka tinggal dikalikan k-nya ya. Maka setengah saya kali dengan fx-nya, yaitu 2 pangkat x. Oke, maka ini jadinya f aksen x sama dengan setengah itu sama aja 2 pangkat min 1 dikali 2 pangkat x. Maka jadinya 2 pangkat x min 1, atasnya tinggal dijumlah eksponen ya. Selanjutnya dilanjutkan dengan dilatasi horizontal. Dilatasi horizontal dengan faktor skalanya adalah 4. Kalau horizontal atau sejajar dengan sumbu x, maka yang dikalikan dengan k itu adalah x-nya. Ya, maka nanti persamaan akhirnya adalah 2 pangkat x-nya saya kali dengan 4. Maka 4x min 1. Oke ya, 2 pangkat 4x min 1 jawabannya C. Nomor 29. Diketahui fungsi Y sama dengan x pangkat 3 mengalami komposisi fungsi transformasi menjadi Y sama dengan setengah x plus 5 pangkat 3. Urutan transformasi yang benar adalah, oke deh, ini kan x pangkat 3, nah kok habis itu dijumlah ya, berarti transformasi yang pertama ini kan ada setengah, ini berarti kan kfx, kemungkinannya itu adalah dilatasi vertikal ya. Di sini pakainya apa? Oh, sejajar, berarti dilatasi yang sejajar sumbu Y dengan faktor skalanya adalah setengah. Untuk selanjutnya, ini kan x-nya bertambah 5, maka ini adalah translasi. Oke ya, translasi atau pergeseran. Dengan translasinya itu y-nya tidak berubah ya, maka sini 0, x-nya bertambah 5, maka nanti sini min 5. Oke, kita akan coba ya. Saya punya y sama dengan x pangkat 3, kita dilatasikan ya dengan sejajar sumbu Y dan k-nya adalah setengah. Oke, maka nanti Y sama dengan setengah x pangkat 3. Oke ya, kfx. Nah, berarti setelah itu kita translasikan dengan min 5, 0. Maka nanti Y min B, oke, Y min 0 tetap Y ya, sama dengan setengah x min A. Maka nanti kan x min 5 jadinya x plus 5 pangkat 3. Nah, kan sama. Oke ya,
Jadi yang pertama adalah sejajar dengan sumbu Y, K-nya setengah, habis itu kita translasikan min 5, 0. Oke, ini salah, ini salah, ini salah ya. Nah, nih, sejajar dengan sumbu Y, dengan skalanya setengah, lalu translasi min 5, 0. Oke, yang tepat adalah poin B. Lanjut nomor 30. Fungsi fx sama dengan x kuadrat, kita refleksikan terhadap sumbu x. Selanjutnya kita translasikan 0 min 6. Selanjutnya kita dilatasikan, dilatasi vertikal dengan K-nya adalah 2, maka hasilnya adalah oke ya dek. Ini saya anggap sebagai, untuk refleksi saya selalu menggunakan titik dulu ya. A, X, Y kita refleksikan terhadap sumbu X, maka nanti A aksennya adalah X, min Y. Inilah X aksen, inilah Y aksen. Ya, kita peroleh ya, X sama dengan X aksen dan min Y sama dengan Y aksen, atau Y sama dengan min Y aksen. Kita masukkan ya ke hasil persamaan yang ke satu ya. Ini berarti X saya substitusikan ke sini dan Y-nya saya ganti dengan min Y. Maka min fx sama dengan X-nya saya ganti dengan X aksen atau X saja ya, X kuadrat. Maka nanti fx sama dengan negatif X kuadrat. Oke ya, selanjutnya kita translasikan. Ada fx sama dengan negatif X kuadrat, kita translasikan dengan 0, min 6. Maka nanti Y min B, X min A. Y min 6, maka jadinya fx plus 6 sama dengan min X kuadrat. Maka nanti fx sama dengan min X kuadrat min 6. Ini adalah persamaan yang kedua. Selanjutnya persamaan yang ketiga, maka nanti fx min X kuadrat min 6 kita dilatasikan ya, dilatasikan vertikal, artinya sejajar dengan sumbu Y dengan faktor skalanya 2. Maka nanti kan jadinya 2 dikalikan fungsinya ya, maka nanti fx sama dengan 2 dikalikan fungsinya min X kuadrat min 6, maka jadinya min 2X kuadrat min 12. Inilah hasil akhirnya. Oke ya, silakan kalian cek-recek ya untuk nomor 30. Di sini saya tidak nemu jawabannya ya dek. Tolong bantu ya di kolom komentar. Ini plus 6, saya ketemunya min 12. Oke, makasih perhatiannya, semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum.